Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku direktur dan pengasuh Pondok Pesantren Superkenal Raibah Hanifidah dan seluruh keluarganya, Mas Awa, Mas Anik, Ning Lia, Ning Zara juga Ning Mila. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus serta Mbak Rifki sebagai Menteri PTM Nasi dan teman-teman yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Tak lupa juga pada dari keluarga yang saya sayangi dan saya hormati pula keluarga yang ada di rumah dan para santri Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Bukhari berjiwa. Semoga selalu beri kesehatan ya Allah, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, mencapai cita-citanya, terwujud segala impiannya, menjadi hafiz-hafizah Quran dan selalu berlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya atas nama Ulia Amalia Sari dari kelas 10 MA Al-Quran Raibah Hanifidah akan mempresentasikan kitab Safinatun Najah bab keempat. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bab sholat, bab hadas dan bab haid serta nifas. Bab sholat. Nah, di sini sholat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah uzurnya sholat dan yang kedua adalah syarat-syaratnya sholat. Nah, beberapa hal yang termasuk uzur sholat dua. Yang pertama adalah lupa, yang kedua yaitu tidur. Jadi jika kita sedang tertidur pada waktu sholat, jadi itu tidak apa-apa dibangunin sampai ia terbangun baru ia bisa melaksanakan sholat. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat sholat. Nah, syarat-syarat sholat itu dibagi jadi 8. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua adalah suci dari najis baik dari pakaian, makanan dan lain-lain. Selanjutnya adalah menutup seluruh aurat. Habis itu sholat itu menghadap kiblat. Selanjutnya itu adalah memasuki waktu sholat, menjauhi perkara yang dapat membatalkan sholat. Habis itu mengetahui fardu-fardu wudunya, dan terakhir adalah tidak mengiktikadkan satu fardu. Oke, selanjutnya yaitu adalah hadas. Nah, hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Nah, jadi kalau hadas kecil itu dapat dibersihkan dengan wajib yaitu berwudu. Jadi kita kena hadas kecil itu terkena istilahnya tuh kayak terkena kucing atau apa itu wudu aja. Nah, kecuali kalau hadas besar. Nah, hadas besar tuh contohnya seperti nifas, haid dan lain-lain itu, maka kita wajib bersucinya dengan mandi wajib. Oke, selanjutnya itu adalah haid dan nifas. Nah, yang pertama adalah masa suci pada waktu haid. Nah, masa suci pada waktu haid itu sedikit-sedikitnya itu maksudnya itu di antara dua. Habis itu paling sedikit itu adalah 15 hari. Umumnya ada yang mengatakan bahwa haid itu masa sucinya adalah 24 hari atau 23 hari. Sebanyak-banyaknya itu tidak terbatas. Atau seperti Amirul Mukminin Fatimah Az-Zahra itu tidak pernah mengalami yang namanya haid, jadi itu termasuk suci. Ia pun pernah saat hendak melahirkan itu mengalami nifas walaupun hanya sesaat. Nah, oleh karena itu ia dijuluki dengan Az-Zahra atau biasa disebut dengan Fatimah yang suci. Oke, selanjutnya adalah masa-masa nifas. Nah, masa-masa nifas umumnya itu adalah 40 hari dan paling lama atau paling banyaknya itu adalah 60 hari. Masa nifas itu adalah sedikit-sedikitnya nifas itu yang paling sedikit adalah 1 tetes saja. Nah, habis itu baru nifas juga memiliki juga terdapat tentang datang perginya mani atau penghalang bagi kewajiban sholat.
yang terdiri dari haid, nifas, hilangnya akal, dan sifat-sifat kanak-kanak. Nah, di sini juga ada beberapa macam, yaitu ada pertama adalah datang penghalang. Nah, datang penghalang itu bila datangnya pada waktu zuhur sementara zuhur akan dijalankan, maka bila penghalang itu telah hilang, sholat yang wajib diqodok itu hanya pada saat sholat zuhur. Selanjutnya yang kedua adalah bila penghalang mani datang pada waktu asar sementara penghalang asar itu belum dijalankan, maka bila penghalang asar itu telah hilang, sholat yang wajib diqodok hanya sholat asar. Begitu pula juga dengan sholat maghrib, isya, dan juga subuh. Selanjutnya adalah hilangnya penghalang. Nah, hilangnya penghalang itu bila hilangnya pada waktu subuh, maka wajib melakukan sholat isya, sebab sholat isya tidak bisa dijamakkan dengan sholat subuh. Lainnya itu adalah bila penghalang mani terjadi pada waktu isya, maka wajib melakukan sholat isya secara dan mengkodok sholat maghrib karena maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Selanjutnya ada yaitu bila penghalang mani itu terjadi pada waktu maghrib, maka hanya wajib melakukan sholat maghrib, tidak wajib mengkodok sholat asar karena sholat asar tidak bisa dijamakkan dengan sholat maghrib. Selanjutnya yang terakhir adalah apabila penghalang maninya terjadi pada waktu asar, maka ia wajib melakukan sholat asar dan mengkodoknya sholat zuhur karena sholat zuhur dapat dijamakkan dengan sholat asar. Oke, selanjutnya yang terakhir itulah apabila penghalang mani hilang pada waktu zuhur, maka hanya diwajibkan pada waktu sholat zuhur dan tidak wajib mengkodok sholat subuh karena sholat subuh dapat dijamakkan dengan sholat zuhur. Oke, selanjutnya itu yang terakhir yaitu adalah hilangnya penghalang pada akhir waktu. Nah, itu bila penghalang hilang pada waktu zuhur, maka hanya wajib mengkodok sholat waktu-waktu subuh saja. Tetapi apabila bila penghalang mani hilang pada waktu subuh, maka ia wajib mengkodok pada sholat subuh saja. Bisa bila penghalang hilang pada waktu asar, maka ia wajib mengkodok sholat zuhur dan asar karena keduanya itu bisa dijamak. Selanjutnya adalah apabila penghalang hilang pada akhir waktu maghrib, maka hanya wajib mengkodok waktu sholat maghrib saja. Dan apabila penghalangnya hilang pada akhir waktu isya, maka ia wajib mengkodok maghrib dan isya karena maghrib dan isya itu dapat dijamak juga. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf bila salah saya kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.